Apakah kita pernah menyadari bahwa manusia dari generasi ke generasi seakan terus menyusut? Bukan hanya soal usia, tapi ukuran tubuh dan bentuk fisik. Sekolah menengah hari ini, jika dibandingkan masa lalu, terasa seperti anak kelas 6. Fenomena ini bukan sekedar asumsi, ia berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dan juga memiliki hubungan dengan kisah yang akan kita singgung hari ini, meski bukan inti pembahasan utama. Hari ini kita akan masuk ke sebuah cerita yang jauh lebih tua. Sebuah kisah yang terjadi di masa Nabi Adam alaihissalam. Di masa itu, ada sebuah tanda penerimaan amal dari Allah. Tanda itu bukan pujian, bukan suara, melainkan api yang turun dari langit. Jika persembahan diterima, api itu datang dan mengambilnya. Dan jika tidak, maka persembahan itu ditinggalkan begitu saja. Api itu bukan sekedar api, ia adalah isyarat bahwa seorang hamba telah mendekat kepada Allah melalui pengorbanannya. Dalam cerita ini pula, kita akan menyentuh bagaimana Hawa diciptakan, bagaimana umat manusia berkembang biak di awal sejarah, dan kisah misterius di balik pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, kisah Qabil dan Habil. Lalu pertanyaan lain muncul, bagaimana Adam alaihissalam wafat, di mana beliau dimakamkan, dan siapa di antara anak-anaknya yang melanjutkan peran kenabian setelahnya. Semua pertanyaan ini tampak terpisah, namun sebenarnya saling terhubung dalam satu benang sejarah yang panjang. Sepanjang waktu, manusia memang terus berubah, bukan hanya perilakunya, tapi juga fisiknya. Dan insya Allah dalam cerita ini, kita akan membahasnya secara perlahan dan mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga Allah memberkahi kita semua, dan semoga surga menjadi tempat kembali kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kita siap memasuki cerita hari ini. Kita mulai dengan Bismillah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak hal kepada kita, bukan hanya urusan akhirat, tapi juga hal-hal yang kita lihat hari ini. Qala Rasulullah SAW, khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu situna zira'an, falam yazalil khalqu yankusu ba'du hatta al'an. Beliau bersabda bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, dan sejak saat itu manusia terus berkurang tingginya, bukan karena kebetulan, tapi karena sejarah manusia memang berjalan seperti itu. Dan dari sinilah kisah kita hari ini dimulai. Di sini teman-teman perhatikan baik-baik satu poin penting. Rasul bersabda, kullu man yadkhulul jannata yakunu ala surati adama tuluhu situna zira'an, falam yazalil khalqu yankusu hatta al-yaum. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapapun yang kelak masuk surga akan diciptakan kembali menyerupai Adam dengan tinggi 60 hasta. Sejak saat itu, proses penciptaan manusia terus mengalami penyusutan hingga hari ini. Ini bukan sekadar gambaran surga, ini adalah penjelasan tentang perjalanan fisik manusia dari awal penciptaan Adam hingga generasi sekarang. Setiap generasi mengalami penurunan ukuran tubuh. Pada masa Adam alaihissalam, manusia memiliki bentuk dan ukuran yang jauh berbeda. Bahkan hukum-hukum yang berlaku saat itu pun berbeda dengan hukum yang kita kenal hari ini. Islam adalah agama yang satu, namun syariatnya disesuaikan dengan zaman dan kondisi manusia pada masanya. Manusia generasi awal memiliki postur yang besar, kuat, dan kemampuan fisik yang luar biasa. Namun, anggapan bahwa mereka selalu lebih unggul dalam segala hal juga tidak sepenuhnya tepat. Seiring waktu, ukuran tubuh manusia mengecil, dan daya ingat pun melemah. Inilah sebabnya Nabi SAW banyak mengingatkan umatnya tentang hari kiamat, karena perubahan manusia adalah bagian dari sunatullah. Bentuk tubuh kita hari ini sejatinya masih merujuk pada bentuk Adam. Adam adalah gambaran manusia yang paling sempurna. Sempurna secara fisik, sempurna secara akal, dan utuh dalam penciptaannya. Lalu kita sampai pada satu titik penting dalam kisah ini. Peristiwa pertama yang terjadi setelah Adam dan Hawa berada di surga adalah hadirnya godaan. Surga saat itu bukan di langit akhirat, melainkan di suatu tempat yang Allah kehendaki, dan Allah adalah Tuhan mereka. Setan yang sebelumnya telah berubah wujud karena kedurhakaannya mengamati Adam dan Hawa dengan seksama. Allah telah melaknatnya, melarangnya masuk surga, dan menetapkannya sebagai penghuni neraka. Wujudnya telah dirusak, kedudukannya dijatuhkan, dan kehormatannya dicabut. Namun ia tidak berhenti. Ia mengamati, menunggu, dan menyusun rencana. Adam dan Hawa akhirnya diturunkan ke bumi. Namun keduanya bertaubat, dan Allah menerima taubat mereka. Dengan itu Allah memperlihatkan dengan jelas tipu daya setan. Adam dan Hawa memahami bahwa setan adalah musuh. Ia cerdas,
licik, dan fokus utamanya bukan lagi Adam, melainkan keturunannya. Disinilah kisah Hawa menjadi penting. Penciptaan Hawa dan cara manusia berkembang biak pada masa awal adalah sesuatu yang tidak sama dengan manusia hari ini. Para ulama menjelaskan bahwa Hawa memiliki sistem kehamilan yang berbeda. Setiap kali hamil, ia mengandung anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari satu kehamilan dianggap sebagai saudara kandung dan haram untuk dinikahkan. Hukum pada masa Adam adalah anak laki-laki dari satu kehamilan dinikahkan dengan anak perempuan dari kehamilan yang berbeda. Dengan cara inilah manusia berkembang biak tanpa melanggar hukum yang Allah tetapkan pada saat itu. Inilah awal dari kisah panjang umat manusia. Dan dari sinilah pula benih konflik pertama mulai tumbuh. Mereka tidak menikah dengan saudara kandung dari rahim yang sama, tidak. Setiap laki-laki menikahi perempuan yang lahir dari rahim yang berbeda. Begitulah hukum pada masa itu. Hawa setiap kali mengandung, ia melahirkan dua anak sekaligus, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya kembar, satu rahim, dan karena itu mereka diharamkan untuk saling menikah. Mereka harus menunggu. Laki-laki dari kehamilan pertama akan menikahi perempuan dari kehamilan berikutnya, dan begitu seterusnya. Dengan cara inilah manusia berkembang, perlahan sedikit demi sedikit hingga terbentuk satu umat. Di antara anak-anak Adam, ada dua nama yang kelak akan mengubah arah sejarah manusia, Qabil dan Habil. Mereka lahir dari rahim yang berbeda. Qabil lebih tua, Habil lebih muda, namun Habil lebih tenang, lebih kuat jiwanya. Masalah itu muncul ketika keduanya menginginkan satu perempuan. Secara hukum saat itu, perempuan itu boleh dinikahi. Ia bukan saudara kandung dari rahim yang sama, namun keinginan tidak selalu berjalan seiring dengan keadilan. Keduanya merasa lebih berhak, keduanya merasa lebih pantas. Qabil adalah petani, Habil adalah penggembala. Keduanya punya harta, keduanya siap menikah, dan perdebatan pun pecah. Akhirnya mereka sepakat membawa perkara ini kepada ayahnya, Adam. Fastama'a Adam. Adam mendengarkan, fasakot, diam. Thumma qala, lalu berkata, Qurriba kurbanan ilallah, fa'ayyukuma tukubila kurbanuhu fahuwa ahaqqu. Persembahkanlah kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak. Keputusan itu disepakati. Qabil membawa hasil tanamannya, Habil membawa hewan terbaik dari ternaknya. Mereka bertemu di tempat tinggi, di atas batu, dan mereka menunggu. Namun di saat itulah bisikan mulai bekerja. Setan tidak perlu berteriak, ia cukup membisikkan rasa takut. Qabil ragu, ia takut kalah, ia takut kehilangan. Maka ia memilih bukan yang terbaik, melainkan yang tersisa. Berbeda dengan Habil, ia datang dengan ikhlas. Ia memilih yang paling berharga dan ia menyerahkan sepenuhnya. Mereka sama-sama menunggu. Hari pun sunyi dan kemudian tanda itu turun dari langit. Api yang tidak memilih secara acak, api yang datang membawa keputusan. Api itu turun dari langit dan ia tidak ragu. Kemudian api itu menuju domba jantan milik Habil. Di depan mata Qabil, api itu menyentuh domba Habil. Dan domba itu lenyap seketika. Tidak tersisa apapun. Karena persembahan itu telah diangkat, diterima. Sejak saat itu Qabil tahu dan Habil pun tahu. Allah menerima dari siapa yang dia kehendaki. Habil menoleh. Bukan dengan sombong, bukan dengan ejekan. Ia hanya berkata, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada api. Qabil mendidih, bukan karena kalah, tapi karena hatinya kosong. Ia berkata kepada Habil, aku akan membunuhmu. Habil menjawab dengan tenang. Ia tidak meninggikan suara, tidak mengangkat tangan. Habil berkata, Lain basatta ilayya yadaka litaktulani, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jika engkau mengangkat tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian hari-hari pun berlalu. Suatu malam Habil tidak pulang. Domba-dombanya belum kembali. Rumah kosong. Adam gelisah. Ia bertanya kepada Qabil, di mana saudaramu? Qabil menjawab singkat, dengan dingin, dengan dusta. Ia sedang mengembalakan ternaknya. Adam berkata, pergilah, carilah Habil. Dan Qabil pun pergi. Bukan untuk mencari, tapi untuk mengakhiri hidupnya Habil. Ia membawa batu yang besar atau tongkat, tak penting apa alatnya. Yang penting niatnya telah matang.
ingin membunuh Habil. Akhirnya ia menemukan Habil sendirian. Habil menoleh, ia mengenali wajah itu, dan ia tahu waktunya telah tiba. Qabil mengangkat batu itu dan menghantam kepala Habil. Dihantam sekali, Habil jatuh, tapi belum mati. Habil berkata dengan nafas yang tersisa, "Wailak ya Qabil, kaifa satalqa rabbak?" Celakalah engkau wahai Qabil, bagaimana engkau akan bertemu Tuhanmu? Qabil mengangkat batu itu lagi dan menghantamnya untuk kedua kalinya. Habil pun wafat. Itulah kematian pertama dalam sejarah manusia. Tanpa perang, tanpa alasan besar, hanya iri dan hati yang kosong dari takwa. Qabil duduk menatap tubuh Habil. Ia gemetar, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan kepada tubuh Habil. Ia membalik tubuh saudaranya, menyeretnya, menyembunyikannya, lalu ia berhenti. Kemudian ia melihat seekor burung jatuh di dekatnya. Burung itu mati. Burung lain datang, ia menggali tanah, menimbun bangkai itu. Qabil melihat burung itu mengubur bangkai burung lain di hadapannya. Di saat itulah Allah mengutus pelajaran. Bukan lewat malaikat, bukan lewat wahyu panjang, tapi lewat seekor burung. Allah mengajarkan Qabil cara mengubur saudaranya. Inilah penguburan pertama di muka bumi. Qabil pun meniru apa yang ia lihat. Ia menggali tanah, ia meletakkan tubuh Habil ke dalam lubang, lalu ia menutupnya. Dan inilah kejahatan pertama dalam sejarah manusia. Dan sejak saat itu, setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, dosanya juga mengalir kepada Qabil. Bukan karena ia membunuh satu orang saja, tapi karena ia membuka pintu pembunuhan. Semua itu berawal dari satu hal, iri hati. Allah menerima persembahan Habil dan menolak persembahan Qabil. Bukan karena Allah zolim, tapi karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Setan sangat menyukai keputusan yang lahir dari emosi. Apapun yang dibangun di atas emosi akan runtuh oleh emosi itu sendiri. Karena itu, keputusan terbaik adalah keputusan yang diambil bersama Allah dan untuk Allah. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkannya menyembelih putranya Ismail. Allah tidak menginginkan darah Ismail, Allah menginginkan ketaatan Ibrahim. Maka Allah menggantinya, menurunkan seekor domba jantan dari surga. Domba itu, teman-teman, menurut riwayat adalah domba yang dahulu dipersembahkan oleh Habil. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa domba jantan itu bermata besar dan bertanduk putih. Ia disimpan di surga selama 40 tahun, hingga akhirnya menjadi pengganti Ismail alaihissalam. Maka hari-hari pun berlalu, kemudian malaikat maut mendatangi Adam alaihissalam. Usia Adam ketika itu 960 tahun. Adam pernah memberikan 40 tahun dari umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah menggenapkan usia Adam menjadi 1000 tahun dan 1 hari. Pada hari Jumat, Adam merasakan ajalnya telah dekat. Ia tidak panik, ia justru tenang. Adam memberi wasiat kepada putranya, Syed alaihissalam. Ia mengajarkan ilmu malam dan siang, ilmu ibadah dan amanah kenabian. Adam juga mengetahui bahwa kelak bumi akan ditenggelamkan, air akan menutup segalanya, dan manusia akan diuji kembali. Itulah banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Para ulama menyebutkan bahwa Syed diutus membawa lembaran-lembaran wahyu sebagai penerus Adam di bumi. Adam tahu malaikat maut bisa datang kapan saja, dan itulah awal perjalanan panjang umat manusia. Akhirnya malaikat maut pun datang dan mengambil ruh Adam alaihissalam. Dan saat itu Hawa terkejut. Para malaikat masuk membawa kafan dan wewangian pembalseman. Semuanya dari Allah yang Maha Kuasa. Mereka menyampaikan salam dan bela sungkawa. Hawa berdiri di hadapan Adam, seolah ingin menahannya, seolah Hawa berkata, "Jangan bawa dia." Namun Adam berdiri dengan tenang. Ia menjauhkan Hawa dan berkata, "Menjauhlah dariku, aku diciptakan sebelum engkau. Biarkan aku bersama para malaikat Tuhanku." Para malaikat pun mengambil ruh Adam, bapa seluruh umat manusia. Mereka mengkafani Adam, mereka menyolatinya, dan mereka menguburkannya. Pada hari itu, matahari dan bulan mengalami gerhana. Selama 7 hari 7 malam, seluruh makhluk menangisi Adam. Hawa hidup setelah Adam hanya 1 tahun. Lalu Hawa pun wafat, dan para malaikat kembali menguburkan Hawa. Lalu teman-teman, muncul satu pertanyaan besar. Di manakah Adam dimakamkan? Adam bukan manusia biasa. Tingginya bukan seperti kita. Kuburnya tentu sangat besar. Namun lokasi pastinya tidak pernah dipastikan secara mutlak. Para ulama menyebutkan 3 pendapat utama. Pendapat pertama mengatakan, Adam dimakamkan di tempat ia pertama kali diturunkan ke bumi, di sebuah gunung di India. Gunung ini dikenal dalam banyak riwayat sebagai tempat turunnya Adam.
Pendapat kedua mengatakan Adam dimakamkan di Mekah, di Gunung Abu Qubais, gunung yang sangat dekat dengan Ka'bah. Pendapat ketiga mengatakan Adam dimakamkan di Baitul Maqdis di Yerusalem. Riwayat ini menyebutkan bahwa jasad Adam dan Hawa dipindahkan pada masa Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir besar menyingkap kubur mereka. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kepala Adam berada di sekitar Masjid Ibrahim dan kakinya mengarah ke Baitul Maqdis. Namun Allah Maha mengetahui kebenarannya. Yang pasti Adam telah wafat, Hawa telah wafat, dan kisah manusia pun berlanjut. Dengan inilah kita sampai di akhir cerita hari ini. Semoga Allah menjaga kalian semua. Semoga hati kita dijauhkan dari iri, dari amarah, dari keputusan yang lahir tanpa takwa, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang soleh. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.